Masya Allah, jadi ada Ya. 3 perkara yang bisa menjadi investasi akhirat kita ya. Betul sekali. Apa aja sih? Jadi yang pertama ilmu yang bermanfaat, Ya. amal jariah, dan juga doa anak yang soleh dan soleha. Amin, Masya Allah, luar biasa. Itu adalah hadis Rasulullah SAW. Dan biasanya ketika ada yang meninggal kita dapat yasin di situ tuh ada tuh hadisnya, kita bisa lihat di situ supaya kita bisa terus mengingat. Dan ini tugas kita juga nih Zi, sebagai orang tua ya, kita harus mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Itu juga investasi akhirat kita. Betul sekali. Nah, selanjutnya kita punya pembahasan tentang hewan nih. Iya, ternyata ada hewan yang paling jenius dan ini ada 5. Kalau waktu di sekolah, aku yang paling jenius kira-kira. Kita ngomongnya binatang loh. Oh, binatang ya. Kita bahas nanti pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Saya mau tanya sama yang jenius. Tadi Iya. bilangnya di kelas paling jenius kan? Iya, betul sekali. Karena saya jenius nih, Oke. pemirsa. Sekarang saya ingin memberikan informasi mengenai 5 hewan yang paling jenius. Iya. Nah, kira-kira hewannya apa aja? Ini dia. Lima hewan paling jenius. Pemirsa beriman, manusia merupakan makhluk paling sempurna karena dibekali akal dan pikiran. Dengan kemampuan ini, berbagai inovasi dan kreasi bisa diciptakan di berbagai bidang. Manusia memang diberi kelebihan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian yang lain beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikannya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaannya, dan sesungguhnya dia maha pengampun lagi maha penyayang." Quran Surah Al-An'am ayat 165. Namun ternyata, tidak hanya manusia saja yang dibekali dengan akal pikiran yang luar biasa. Untuk urusan memori, 5 hewan berikut ini justru memiliki otak yang cerdas pula. Nah, apa saja hewan tersebut? Berikut penjelasannya. Gajah merupakan salah satu hewan dengan kecerdasan otak yang tinggi. Hewan yang populasinya hampir punah ini memiliki ingatan yang sangat kuat, serta dapat memancarkan perasaan layaknya manusia. Hewan ini bisa dengan cepat menemukan keluarganya yang hilang dengan menciptakan peta mental yang menempatkan posisi masing-masing anggota keluarga dengan menggunakan ketajaman indera penciuman dan urin. Menurut penelitian, semua jenis gajah mewarisi jenis genetik yang sama. Ukuran otaknya adalah yang paling besar dibandingkan jenis mamalia darat lainnya. Otak gajah bisa mencatat berbagai perilaku. Mereka bisa mengingat lokasi yang pernah dikunjungi meski sudah ditinggalkan selama bertahun-tahun. Hewan ini juga bisa mencatat berbagai perilaku, mulai dari kesedihan, membuat musik, cinta, bermain, dan sejenisnya. Selain gajah, hewan lain yang juga memiliki kecerdasan luar biasa adalah simpanse. Primata ini berasal dari hutan tropis di Afrika. Mereka hidup berkelompok, bersosialisasi dengan sesama, bahkan berorganisasi. Mereka adalah makhluk yang menunjukkan aktivitas menyerupai manusia purba. Seorang profesor dari Primate Research Institute of Kyoto University bernama Tetsuro Matsuzawa mendedikasikan hidupnya untuk meneliti simpanse ini. Beliau mengatakan bahwa simpanse bahkan dapat mengalahkan para sarjana matematika Jepang pada saat tes memori angka 1 hingga 9. Tentunya tes memori yang dimaksud dibuat serumit mungkin dan dengan kecepatan tinggi. Singa laut juga menjadi hewan dengan tingkat kecerdasan yang tinggi. Seorang profesor dari University of California Santa Cruz melakukan uji kecerdasan terhadap singa laut yang bernama Rio. Untuk mengukur kemampuan otak singa laut, ia memberikan pelajaran tentang konsep kesamaan dengan menunjukkan simbol berupa 2 kartu, mirip dengan simbol tadi dan yang berbeda dengan simbol tersebut. Jika Rio memilih dengan benar, maka dia akan diberi makan ikan kesukaannya. Dalam pengujian kepintaran Rio tersebut, Rio diberi tes serupa, namun menggunakan angka dan huruf. Dia mampu mengidentifikasi angka dan huruf yang sama, walaupun fakta menunjukkan mereka tidak melakukan trik seperti sebelumnya dalam waktu 10 tahun terakhir. Setelah beberapa pengajaran diberikan, hasilnya
Rio mampu mengidentifikasi simbol dengan cepat. Ini artinya singa laut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi mangsa dengan cepat. Semua jenis cumi atau makhluk bertentakel diketahui memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah. Tetapi untuk gurita, ini adalah luar biasa. Makhluk kedalaman laut ini memiliki otak yang cukup besar dengan sensor saraf yang memungkinkan bagi mereka untuk berpikir secara cepat. Dari berbagai percobaan yang diberikan ilmuwan, misalnya menaruh kepiting di dalam toples, gurita dapat membuka dan menangkapnya. Lumba-lumba dianggap sebagai hewan cerdas yang ada di lautan. Jenis ini tinggal di perairan hangat di seluruh dunia dan merupakan spesies yang paling cerdas. Mereka memiliki otak yang sangat besar dengan korteks cerebral dan lobus frontalis berjumlah 40% dari total otak. Cerebral cortex merupakan bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk komunikasi sosial, pengolahan informasi abstrak, pemecah masalah, dan seterusnya. Lumba-lumba ini sangat mudah dilatih. Mereka telah memiliki kemampuan untuk berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami ide-ide, dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Mereka menggunakan echolocation untuk berburu mangsa dan peluit untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Bumi yang sangat luas ini masih menyimpan banyak sekali misteri. Dari hamparan daratan luas dan lautan yang seolah tak terhingga ciptaan Allah, ternyata belum dapat dijelajahi seluruhnya oleh manusia sebagai makhluk paling cerdas di jagat raya ini. Tak heran, manusia ditunjuk sebagai khalifah dunia oleh Allah untuk dapat memimpin makhluk-makhluk lainnya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Yang paling cerdas, mereka memiliki otak yang sangat besar dengan korteks cerebral dan lobus frontalis berjumlah 40% dari total otak. Cerebral cortex merupakan bagian dari otak yang bertanggung jawab untuk komunikasi sosial, pengolahan informasi abstrak, pemecah masalah, dan seterusnya. Lumba-lumba ini sangat mudah dilatih. Mereka telah memiliki kemampuan untuk berpikir, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami ide-ide, dan belajar dari pengalaman sebelumnya. Mereka menggunakan echolocation untuk berburu mangsa dan peluit untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Bumi yang sangat luas ini masih menyimpan banyak sekali misteri. Dari hamparan daratan luas dan lautan yang seolah tak terhingga ciptaan Allah, ternyata belum dapat dijelajahi seluruhnya oleh manusia sebagai makhluk paling cerdas di jagat raya ini. Tak heran, manusia ditunjuk sebagai khalifah dunia oleh Allah untuk dapat memimpin makhluk-makhluk lainnya. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut atau tidak akan diterima, dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Masya Allah, jadi memang Allah menciptakan semua makhluk ini ada kegunaannya masing-masing. Betul sekali, dan memang sudah kita ketahui ya bahwa lumba-lumba dan juga simpanse itu adalah hewan yang memiliki kejeniusan tersendiri. Seperti mereka itu bisa dilatih, ya kan? Mereka bisa melakukan sesuatu. Wah, luar biasa sekali. Dan sudah tidak terasa pemirsa, kita sudah 30 menit menemani Anda semuanya, dan semoga berita-berita tadi dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Waktunya saya Zizi Syahab undur diri. Dan saya Tommy Kurniawan. Jangan lupa tetap nonton Berita Islami Siang dan juga Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.